Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali di segmentasi Koja-Koja. Hari ini saya berkesempatan mengunjungi Pantai Katembe yang ada di Buton Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama abang saya, senior saya. Beliau adalah Nurman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Wah, kita bertemu di Pantai Katembe. Ya. Pantai Katembe ini saya melihat sangat indah. Potensi pariwisata yang bisa membuat orang tercengang bahwa Buton Tengah itu indah. Kita di Pantai Katembe. Nah, sekarang kita mulai koja-koja, Bang. Ada yang saya ingat sejak dulu waktu masih kecil. Iya. Ada satu sektor pertanian dan perkebunan itu jambu mete. Ini sudah kualitas ekspor. Dan itu tercatat dalam Wikipedia Indonesia bahwa dari sektor pertanian dan perkebunan itu ada mete. Kemudian dari sektor pertambangan itu di Talaga ada nikel. Kemudian seperti dilihat di belakang sini, di sektor perikanan dan kelautan ada budidaya rumput laut. Terkait dengan koja-koja kita hari ini adalah pemetaan ekonomi Buton Tengah. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Bung Foril. Yes. Memang ya kita sebagai unsur pemerintah di Buton Tengah melihat Buton Tengah ini secara luas. Tentu semua itu tidak terlepas dari potensi ekonomi yang ada. Saya ingin beri pengantar awal bahwa Buton Tengah ini mekar di tahun 2014, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014, dengan memiliki 67 desa, 10 kelurahan, dan 7 kecamatan. Salah satu yang kita tempati pada saat ini adalah Pantai Katembe, seperti yang Bung Foril sampaikan tadi. Ini adalah salah satu spot wisata andalan yang dimiliki Buton Tengah. Nah, terkait dengan pertanyaannya Abang tadi soal jambu mente kualitas ekspor, memang sejak dahulu dari moyang kita memang ini sudah dilakukan. Ya. Kenapa? Kita petakan di Kabupaten Buton Tengah ini penghasil jambu mente itu khususnya ada di Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo, dan sebarannya sebagian kecil ada di kecamatan lain. Nah, semua epicentrum pergerakan untuk jambu mente ini ada di 2 kecamatan ini tadi, Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo. Kecamatan Gu di mana? Itu ada di Lombe, Bombana Wulu, Watulea, Walando. Kemudian di Kecamatan Lakudo itu adanya di Mone. Mereka ini adalah bagian daripada pengusaha jambu mente yang mengolah, mulai dari membeli dari petani, mengolah, kemudian mengekspornya. Mulai dikirim ke Kendari, ke Bau-Bau, kemudian ke Jawa. Selanjutnya pengusaha-pengusaha Jawa itu diekspor ke luar negeri. Sehingga memang ini punya nilai tambah untuk masyarakat Buteng. Sekedar informasi bahwa berdasarkan data BPS kita di tahun 2020, produksi jambu mente kita itu di kisaran 2.536 ton per tahun. Wow. Cukup besar. Dibandingkan di 2019 itu produksi jambu mente kita itu hanya 2.300. Artinya dia naik 300 ton dari tahun 2019. Artinya bahwa prospek jambu mente ini begitu bagus. Produksinya terus berkesinambungan. Walaupun juga kadang-kadang terjadi pasang surut. Kenapa seperti itu? Tergantung pada cuaca. Nah, dalam kondisi ini, kemudian kami sebagai pemerintah daerah harus hadir, memberikan win-win solusi, kemudian memberikan rangsangan, memberikan pelatihan kepada masing-masing petani, dorong supaya produksi ini tetap berkesinambungan. Tidak hanya stagnan, tetapi harapan kami dari tahun ke tahun itu dia terus meningkat. Nah, itu insya Allah kami terus lakukan, kami terus dorong supaya produksi ini tetap berlanjut. Selanjutnya dari sisi pariwisata, dari sisi perikanan dan kelautan. Dari sisi perikanan dan kelautan, memang Buton Tengah itu terkenal dengan khusus komoditas agar-agar, ya, petani agar-agar. Mungkin ada di belakang kita ini, Bung Foril mungkin bisa melihat. Benar sekali. Ini rata-rata agar-agar yang ada di Madongkaini dan Boneoge. Kemudian sebagian sebarannya di Moasangka. Kemudian Moasangka Induk, Moasangka Timur, Talaga.
justru di Talaga itu, di sana hampir semua jenis agar-agar itu tumbuh dan subur. Masya Allah. Karena kondisi lautnya mungkin yang mendukung, Yes. sehingga dia begitu dibudidaya, kemudian dia berkembang biak dengan bagus. Secara kewilayahan geografis, Buton Tengah ini panjang pantainya itu adalah panjang pantai terpanjang yang ada di Sulawesi Tenggara. Wow. Mulai dari Wamingkoli sampai dengan di Mawasangka sana. Nah, kita di sini ada beberapa teluk. Yang pertama Teluk Wadiabero. Ya. Di sana itu budidaya agar-agar. Yes. Ya. Kemudian di situ juga cocoknya itu adalah budidaya lobster. Selanjutnya karamba. Selanjutnya juga di situ budidaya mabe. Dulu di zaman dulu di situ ada rakit. Di sekitaran situ itu cukup berkembang biak bagus. Antara Wadiabero, Kolowa, Baruta, Tolondona. Ya. Nah, ini yang coba kita lirik. Yang ke depan kita akan rangsang kembali dan kita dorong supaya di sana itu dilakukan kembali itu. Sekarang kan sudah tidak ada. Yes. Tapi sekarang itu untuk mabe tadi itu kita akan coba lakukan. Karena sudah disurvei, Yes, yes. di situ kondisi lautnya bagus, sangat mendukung. Yang kedua adalah di Teluk Laksongko yang di depan sana. Di sana potensi perikanan dan kelautan kita itu cukup bagus. Khususnya di sana itu ada kepiting rajungan. Wow. Itu sudah turun temurun dari nenek moyang kita dulu. Produksinya cukup besar. Ya. Selanjutnya kita ada di Teluk Liana Banggai. Liana Banggai itu cocoknya di sana. Setelah kita lakukan survei, di situ bagusnya budidaya lobster, karamba, kemudian agar-agar, dan potensi-potensi laut lainnya yang bisa dilakukan. Kemudian itu ada di Teluk Spelman. Spelman itu antara Talaga, Kabaena, dan Mawasangka. Nah, di situ rata-rata para petani agar-agar kita, ini saya bicara agar-agar dulu ya, rata-rata petani agar-agar kita tumbuh subur di sana. Bahkan produksi terbesar, penyumbang produksi terbesar untuk Buton Tengah itu ada di wilayah sana. Mawasangka, Talaga, kemudian antara itu tadi apa namanya Kabaena. Nah, itu brand kita yang pertama terkait dengan soalan rumput laut. Yang kedua, kita di Buton Tengah ini ada ikan yang namanya itu ikan teri. Sekarang itu yang diambil alih oleh daerah Medan yang dikenal dengan teri Medan. Ya. Teri Medan. Nah, ternyata itu teri Medan bahan bakunya itu ada dari Mawasangka. Dari sini ya? Dari sini, daerah-daerah ini. Nah, ternyata setelah kita melihat itu peluang usaha kita, peluang khususnya di bidang perikanan dan kelautan ini kita begitu besar. Yes. Saya berpikiran kemudian kenapa brand teri Medan ini kita tidak ambil alih? Yes. Kita jadikan brand teri Buton Tengah. Misalnya kan? Toh? Sehingga brandnya itu Buton Tengah. Yes. Ketika kita yang produksi, maka di situ akan ada nilai tambah. Yes. Ya. Yes. Dari tadinya kita hanya melakukan penangkapan, jual dengan harga seadanya, tetapi ketika kita produksi, kita olah produksi, nilai tambahnya akan ada. Yes. Harganya tentu akan meningkat. Yes. Ya, ini yang terus kita dorong. Yes. Yang jadi kendala juga kita hari ini pada proses perikanan dan kelautan tidak adanya TPI. Wow. Ya, belum adanya TPI. Poin. Jadi TPI ini adalah bagian solusi daripada para nelayan kita kemudian untuk mengumpul hasil-hasil tangkapannya untuk dibawa di TPI, sehingga masyarakat tidak perlu ragu, hasil tangkapan saya ini mau dibawa di mana. Ya. Maka daerah hadir di sini untuk memberikan solusi itu. Daerah membeli hasil tangkapan masyarakat, sehingga masyarakat juga ada rangsangannya untuk terus melakukan kegiatan penangkapan ikan. Benar. Nah, itu sekedar informasi berdasarkan data kita dari perikanan dan kelautan, produksi ikan Buton Tengah itu mencapai 60.000 ton per tahun. Wow. Wow. Terdiri atas 4.000 berprofesi sebagai penangkap ikan. 4.000 itu penangkap ikan, 2.000-nya adalah nelayan tangkap. Yes. Kemudian 800 orang itu, sekitar 800 orang itu dia penjual ikan. Yes. Nah, 800 orang ini yang coba kita dorong. Kemudian yang 4.000 tadi itu kita dorong sehingga terus produksinya bisa berkembang. Pemerintah hadir di situ. Pemerintah hadir. Yes. Untuk untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan itu kami sudah bangun komunikasi. Alhamdulillah akan ada investor yang masuk di Buton Tengah ini. Wow, berita bagus ini. Ya. Apa itu informasi? Ya, informasi ini terkait dengan persoalan budidaya lobster.
Jadi ada kelompok, kalau tidak salah itu dari grupnya Pak Yusuf Kalla, ya kalau tidak salah itu adiknya sendiri Pak Ilham Kalla sudah 2 kali berkunjung ke Buton Tengah ini. Dan dia sudah melihat titik-titik mana yang bisa dilakukan untuk budidaya lobster tadi. Beliau sudah menyampaikan secara lisan bahwa saya akan investasi kurang lebih 3 miliar 300-an. Allahu Akbar, berkah bukan butuh Ya. buat buteng, Berkah buat Buteng. Masya Allah. Dengan adanya ini tentu akan menyerap tenaga kerja. Ya, selanjutnya akan punya nilai tambah juga bagi daerah itu sendiri. Buton Tengah akan produksi itu. Jadi posisi-posisi yang akan ditempatkan itu Teluk Wadia Bero, Teluk Lasongko, Liana Banggai, kemudian Selat Buton dan Teluk Spelman. Masya Allah. Di situ akan diposisikan. Wow. Nah, sehingga memang prospek penyumbang PDRB terbesar kita salah satunya itu adalah pertanian, perikanan dan kelautan. Yes. Jadi ini memang harus kita perhatikan, kita tetap dorong supaya ini tetap berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah, Iya. menarik sekali. Kebetulan kita lagi hujan di sini. Mungkin kita break di sini dulu. Tetap like, komen, dan subscribe di sini. Kita akan lanjut di segmentasi berikutnya. Kita masih bersama Koja-Koja dengan Bang Nurman. Oke, kita sudah di lokasi kedua, masih di seputaran Pantai KTMB di Boneoge, di Madongka ya. Dan kembali, Bang Nurman, Siap. dalam kacamata kami di Koja-Koja, dalam melihat Buton Tengah secara keseluruhan ini, saya melihat dia adalah salah satu salah satu daerah berbasis pedesaan. Nah, tentunya di sini sangat menarik untuk kita coba telah secara ekonomi, melihat potensinya seperti apa dan mengidentifikasi. Nah, apa yang bisa disampaikan terkait hal ini? Silakan. Ya, terima kasih Bung Foril. Memang terkait Buton Tengah ini sebagai daerah yang di dalamnya banyak memiliki desa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Buton Tengah ini punya desa itu 67 desa, ya, dan 10 kelurahan. Tentu di desa ini banyak potensi-potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, ini tentu kita akan melihat, memilah dan memilih yang mana-mana saja potensi desa ini yang kemudian kita akan dorong melalui pemerintahan di daerah, dan mana-mana potensi desa yang akan didorong oleh Pemdes itu sendiri. Karena lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang desa itu memang memberikan ruang besar kepada pemerintahan desa itu sendiri untuk memflow up ataupun merencanakan apa yang menjadi program mereka tersendiri. Tentu di dalam itu sudah penjabaran daripada visi misi kepala desa juga sendiri, seperti apa membawa desanya ke depan. Nah, sinkronisasi daripada itu kemudian kita di daerah tentu nanti desa akan menyesuaikan, ya. Yang pertama, kita ini merencanakan pembangunan itu ada yang disebut dengan RPJMD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, RPJMD. Kemudian dia ini turun ke desa, dia ada yang namanya RPJMDes. RPJMD dan RPJMDes ini dia harus sinkron antara pembangunan pemerintahan di daerah dan pemerintahan di desa. Selanjutnya, di situ kemudian kita melihat, seperti yang saya katakan tadi, kita akan pilah yang mana sektor-sektor mana saja yang nantinya ini akan dikelola oleh pemerintah daerah. Ya, kemudian sektor-sektor mana yang akan dikelola oleh pemerintah desa. Nah, dari situ kemudian kita bisa menentukan sikap setelah kita menelaah, mengidentifikasi dan menelaah, memetakan semua potensi-potensi yang ada ini, baru kemudian kita action. Nah, setelah kita bagi seperti itu, desa silakan berbuat sesuai dengan berkolaborasi dengan Pemda, kemudian desa juga jalan, karena desa ini kan sudah punya anggaran dana desa juga tersendiri. Ya, Pemda juga tetap mendorong itu, melihat potensi-potensi tadi itu yang sangat unggul yang bisa didorong lewat daerah. Nah, saya kira itu terkait dengan persoalan desa ini. Ya, jadi untuk mewujudkan isu yang sangat menarik, seksi ya, saya boleh bilang bahwa
desa yang mandiri dan berdaya saing. Secara umum kita melihat ketika potensi ekonominya kita bisa identifikasi, kemudian bisa petakan, tidak ada yang mustahil untuk bisa membuat Buteng lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira apa yang bisa dikatakan terkait hal ini? Ya, terkait dengan identifikasi peta potensi wilayah masing-masing, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Buton Tengah ini perlu kita lihat dulu kawasan-kawasan mana yang berpotensi itu, baik dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, kemudian sektor pertambangan. Nah, itu sudah ada dalam RT/RW Kabupaten Buton Tengah, itu kita sudah petakan. Misalnya kawasan pertanian itu khususnya petani padi, persawahan, itu ada di Muasangka, di desa Dahiango, desa apa namanya itu? Ya pokoknya di Muasangka lah. Kemudian bicara perkebunan, perkebunan itu tersebar hampir semua daerah Buton Tengah. Ya, ada di Lombe, ada juga di Lakudo, ada juga di Muasangka. Maksud saya tadi Lombe Kecamatan Gu. Kemudian bicara persoalan potensi pariwisata, ya itu tersebar. Karena Buton Tengah ini terkenal dengan negeri seribu goa, maka banyak sumber-sumber wisata, tempat-tempat wisata yang kita tinggal eksploitasi untuk kita lebih boomingkan, ya, kita promosikan. Misalnya katakan saja untuk di Muasangka itu dia ada namanya Pantai Mutiara. Ini sudah cukup terkenal untuk di Buton Tengah. Kemudian ada wisata-wisata goa. Itu adalah potensi ekonomi semua. Ya, potensi ekonomi semua. Jadi maksud saya untuk Buton Tengah ini kita pilih dulu mana kawasan-kawasan ekonomi sesuai dengan potensi alamnya. Ya, Muasangka kita dorong tadi itu perikanan kelautan, kemudian juga pariwisata di sana, kemudian peternakan, pertanian. Nah, sementara di sini juga wilayah Lakudo, di sini juga kita tidak kalah. Di sini juga ada potensi wisata seperti yang kita saksikan ini, yaitu potensi wisata alam, wisata bahari, ada pantai, kemudian di wilayah Lombe juga banyak goa-goa, ya. Itu sebagaimana yang dicanangkan oleh Bupati Buton Tengah bahwa negeri ini adalah negeri seribu goa. Saya kira begitu. Menarik sekali. Artinya itu adalah potensi-potensi ekonomi yang memang harus kita gali dan luar biasa memang Buton Tengah. Saya suka dan saya tinggal di Buton Tengah juga. Wow, hujan ini udah tidak berhenti mengikuti kita ini Bang Nur. Artinya ini hujan ini berkah ini kalau menurut saya. Ini membawa rezeki ini. Terkait yang 3M tadi nih Bang Nur, bisa dijelaskan? Akan ada investor yang akan datang di sini untuk bisa menginvestasikan dananya. Iya, melalui komunikasi kami dengan dinas terkait yaitu Perikanan dan Kelautan, itu investor itu sudah melakukan survei di Buton Tengah terkait dengan lobster tadi itu, budidaya lobster. Tempatnya tadi saya sudah sampaikan di awal, ada di 5 titik. Selat Buton, Teluk Wadia Bero, Teluk Lasongko, Liana Banggai, dengan Spelman, ya, Teluk Spelman. Nah, di situ wilayah-wilayah yang pas untuk mengembangkan ini lobster. Dan investornya sudah melihat bahwa memang tempat ini pas sehingga dia tertarik untuk melakukan secara pribadi berdoa semoga itu bisa terrealisasi dengan baik dan kita akan kunjungi di sana kalau bisa terrealisasi. Insya Allah. Baik, mungkin sudah kita akhiri dulu untuk kocok-kocok segmentasi kali ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya kocok-kocokkan, namun saya pikir cuaca belum bisa. Mungkin ini membuat kita lebih istilahnya ya, kameramennya lebih peka terhadap alam. Dan baiklah, untuk mengakhiri segmentasi ini silakan closing statement. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita bersama membangun daerah kita ini. Kami secara pribadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah akan terus berjuang, bergerak lebih cepat dalam rangka mendorong pembangunan yang ada di daerah Buton Tengah ini. Kami ingin daerah Buton Tengah ini akan terus maju dan berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Saya kira demikian. Buton Tengah akan selalu jaya dan maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Tetap like, komen, dan subscribe di sini. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita sudah di lokasi ketiga. Saya akan memperkenalkan buat Anda semua, sahabat YouTuber semua. Kita sekarang berada di TWI, Tebing Walando Indah. Dan ini ternyata salah satu spot wisata yang kita diajak sama Bang Nurman di sini. Luar biasa. Nah, kita mulai berbicara lagi soal pemetaan, prospek pemetaan ekonomi di Buton Tengah. Bisa dijelaskan lagi apa-apa yang ingin disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Bung Foril. Jadi memang Buton Tengah ini adalah daerah yang seksi menurut saya. Buton Tengah ini. Karena kenapa? Secara dalam arus transportasi itu ini bisa dijangkau oleh semua wilayah. Dalam proses perjalanan itu kemudian ini melahirkan simpul-simpul ekonomi baru akibat dari lancarnya arus transportasi ini. Misalnya kita untuk mengakses Raha dari Bau-Bau mau ke Raha itu tentu kita akan lewat Buton Tengah, lanjut Kendari, atau sebaliknya dari Kendari Raha lewat Buton Tengah ke Bau-Bau Buton dan sekitarnya. Begitupun akses kita untuk ke Bombana itu kita ada jembatan feri di sana menuju ke Bombana, langsung ke Kabaena, ke Kasipute dan lain sebagainya. Nah ini dari sisi transportasi kita tentu sangat menguntungkan dari sisi ekonominya. Ya, karena kita Buton Tengah bisa dijangkau oleh semua daerah Buton Tengah ini. Selanjutnya bicara pemetaan ekonomi dari sisi transportasi, kemudian perhubungan, kita Buton Tengah ke depan ini akan maju secara ekonomi. Yang pertama ya, kita lihat misalnya tadi dari Wamingkoli, di situ ada pelabuhan kargo. Ya, di situ ada persiapan pelabuhan kontainer. Kemudian ada pelabuhan rakyat Wamingkoli, masyarakat. Kemudian di situ ada pelabuhan feri. Nah, maju sedikit di kemudian hari itu rencana untuk kita akan buat lagi jembatan penunjang itu di Wadiabero. Jadi ketika nanti ini bicara prospek 5-10 tahun yang akan datang dan seterusnya, ketika di situ feri sudah mulai pelabuhan kontainer itu kapasitasnya katakan sudah overload, maka Wadiabero ini bisa menjadi penunjang. Ya. Selanjutnya di sana ada pelabuhan Tolandona. Di situ harus transportasi untuk feri juga. Kemudian pelabuhan speedboat, kegiatan transportasi rakyat. Nah ini dari sisi transportasi itu simpul-simpul ekonomi lahir di situ. Ketika ada perhubungan seperti ini, maka simpul-simpul ekonomi UMKM akan tumbuh di wilayah situ. Di situ akan ada warung-warung, warung kopi, warung nasi kuning, warung mie siram, dan lain sebagainya. Di simpul-simpul ini tadi. Kemudian rencana kita ke depan, dari situ kita akan mencoba menghadirkan transportasi kapal cepat. Ya, jadi kapal cepat ini dia nanti tidak hanya langsung ke Muna, kita akan upayakan sehingga di Buton Tengah. Awalnya kita sudah prospek di ujung sana itu di kelurahan Watulea, khususnya di lingkungan Kaliwuli Uto sana, itu di zaman Pak Mansur Hamila sudah dibangun jembatan untuk persiapan itu. Tetapi karena persoalan lain dengan Muna, tapal batas sehingga tertunda pekerjaannya. Tetapi kita tidak kehabisan akal untuk itu. Kita mencoba nanti di Desa Rahia. Desa Rahia di situ ada yang namanya pelabuhan atau jembatan Rahia. Di situ nanti kita akan coba buat karena di situ kedalamannya cukup. Nah, jadi kapal cepat ini nanti dari Bau-Bau, Buton Tengah, kemudian Raha, selanjutnya Kendari. Nah, ketika di Rahia itu kita prospek, ya. Nah, di situ akan seperti yang saya katakan tadi akan timbul simpul-simpul ekonomi baru. UMKM akan tumbuh. Nah, di situ ini tentu akan memacu pendapatan income per kapita masyarakat. Di samping itu pula akan memacu pendapatan asli daerah kita. Akibat dari harus transportasi lalu lintas tadi ini. Sehingga memang dari sisi perhubungan ini sangat begitu vital. Ya, untuk terus kita genjot di masa yang akan datang supaya ini menjadi salah satu sektor atau subsektor yang akan menunjang pendapatan asli daerah kita. Nah, terima kasih nih, informasi yang sangat menarik. Tetapi saya juga melihat satu hal yang bisa kita juga kocak-kocakan pada hari ini bahwa Buton Tengah juga itu tercatat dalam Wikipedia Indonesia memiliki potensi pertambangan. Salah satunya itu di
Talaga. Ya. Bisa diceritakan hal ini? Mau nggak apakah ada pertambangannya atau apa? Silakan kita coba Ya, bahas itu. terkait dengan pertambangan ini, memang dalam BPS kita itu penyumbang PDRB terbesar di Buton Tengah ini itu adalah pertambangan. Kalau saya tidak salah itu 15,36% Wow. dari PDRB pada umumnya. Dia penyumbang PDRB terbesar. Penyumbang PDRB terbesar kedua itu adalah perikanan, pertanian, peternakan. Itu dia yang kedua. Dia sebesar 11% lebih. Nah, artinya bahwa seperti yang Bung Foril mengatakan tadi, pertambangan ini tidak bisa kita anggap sebelah mata. Karena dia adalah penentu PDRB terbesar di Buton Tengah. Itu kemudian kita bisa melihat dari sub-sub sektornya. Ada tambang galian C. Ya, misalnya di Mawasangka. Itu tambang galian C itu bisa menghasilkan apa namanya ya? Karena kita ini kan sekarang lagi menggenjot infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Jadi tambang galian C ini tadi itu berupa pasir. Nah, masyarakat membeli. Kemudian apa namanya? Disuplai ke pembangunan infrastruktur yang ada, baik pembangunan gedung, sarana dan prasarana lainnya. Sehingga itu dia bagian daripada penyumbang PDRB terbesar di Buton Tengah. Selanjutnya terkait dengan persoalan Talaga, di sana memang ada tambang nikel kita. Hanya kan berbicara tambang nikel seperti Talaga ini dia gawean provinsi. Namun memang tidak bisa kita nafikan bahwa ada yang namanya bagi hasil. Nah, ini salah satu juga penyumbang PAD terbesar kita. Di sisi lain juga ya ada batu gamping di Mawasangka Tengah. Ternyata bukan cuma nikel, ada juga batu gamping. Ada juga batu gamping. Saya lihat juga ada juga galian kapur. Galian kapur, termasuk itu penyumbang PAD PDRB kita. Nah, ini adalah potensi-potensi ekonomi di Buton Tengah yang ketika dikelola dengan baik, dia akan membawa dampak baik buat Buton Tengah ke depan. Nah, ada lagi pertanyaan yang saya ingin tanyakan bahwa dari sektor peternakan, apakah di sini ada yang perlu dirubah atau apakah ada yang perlu ditambah dan lain sebagainya? Silakan. Ya, dari sisi peternakan itu memang perlu kita tambahkan. Memang sekarang kita masyarakat sudah kita dorong untuk peternak sapi, kambing, ayam petelur dan lain sebagainya. Hanya saya ingin tambahkan bahwa kebutuhan daging di Buton Tengah ini sudah begitu tinggi, khususnya wilayah Lombe, Lakudo, Mawasangka. Nah, karena kenapa? Di sini sudah banyak warung-warung. Ada warung bakso, soto Makassar, soto Banjar dan lain sebagainya. Itu di Mawasangka, di Lakudo, di Lombe ini. Itu sudah banyak. Jadi tingkat kebutuhan daging akan warung-warung makan ini itu begitu tinggi. Nah, yang kemudian kita lirik kemudian adalah bagaimana kita membangun di titik-titik ini, kita membangun yang namanya pemotongan sapi. Seperti di Bobo, itu besar loh PAD-nya, pemotongan sapi. Karena kenapa? Ketika itu kita masukkan di Buton Tengah pemotongan sapi, maka kita bisa mengolahnya di sini. Tidak perlu masyarakat kita pergi ke Bobo beli daging. Kan ceritanya seperti ini. Orang bau-bau beli sapi di Buton Tengah, dibawa di bau-bau, diolah di sana, dipotong, kemudian dibawa lagi ke Buton Tengah. Tentu dengan itu berarti akan menambah nilai bagi mereka orang bau-bau. Ya, harga sudah beda. Toh, harga sebelum produksi dan setelah produksi itu jelas akan berbeda. Nah, coba ini kita tidak tangkap. Kita bawa di Buton Tengah, kita adakan pemotongan, kita potong di sini, kemudian kita distribusi sendiri. Ya. Selanjutnya itu pemotongan juga bisa akan menambah PAD kita. Kemudian menyerap tenaga kerja. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya kami dari DPRD mendorong ini supaya ini bisa terus berkembang, terus maju, agar peternakannya kita di Buton Tengah ini bisa ya maju seperti daerah-daerah lainnya. Luar biasa Bang Nurman. Saya juga penasaran ini setelah saya koja-koja dari lokasi pertama, kedua, seperti yang dijelaskan bahwa Buton Tengah butuh TPI. Sekarang bahwa Buton Tengah butuh tempat pemotongan sapi, pemotongan ternak, kemudian Buton Tengah juga masih bisa menggenjot itu, melihat potensi ekonomi dengan jalur perhubungan yang transportasi yang sangat luar biasa akan dibangun. Nah, Bang Nurman, melihat Buton Tengah ke depan, seperti apa sih?
Ya, Buton Tengah ke depan ini tentu saya berpikir dan saya rasakan ini akan semakin maju dan berkembang. Karena kenapa? Itu tadi saya katakan, Buton Tengah ini sebagai daerah seksi menjadi jalur transportasi, baik darat, laut, itu sering dilewati. Tentu dengan banyaknya pengunjung di Buton Tengah itu akan membuat maju. Nah, bisa kita lihat dengan adanya pemekaran Buton Tengah yang baru berusia umur jagung baru 7 tahun ini, sudah kita lihat banyaknya bangunan-bangunan ekonomi yang masuk di sini. Salah satu indikator bahwa perekonomian di suatu daerah itu dia berkembang, banyaknya perbankan yang sudah masuk, investasi di situ, simpan pinjam dan lain sebagainya. Itu salah satu sektor loh pembentuk PDRB kita. Di Lombe ini hampir semua bank sudah ada di sini. Kita bisa lihat. BRI, BPD, BNI, Mandiri, dan Namon, hampir semua sudah ada di sini. Begitu pula juga di Mawasangka. Artinya bahwa memang di sini sangat menjanjikan. Di masa yang akan datang, Buton Tengah ini akan semakin berkembang. Pertokoan-pertokoan juga sudah mulai berkembang, bergeliat. Contoh misalnya, Dua Sekawan di Buton Tengah ini sudah ada juga lokasinya. Dua Sekawan yang di bau-bau. Dua Sekawan yang di bau-bau. Wow. Siap exit yang tadi kita lewati. Kemudian Pasiparaya yang ada di Lipu. Bangunannya sudah investasi lagi di sini. Sudah terbangun. Nah, itu tinggal progresnya ke depan akan semakin maju. Nah, setelah kita mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi tadi, memang ternyata Buton Tengah ini memiliki wajah yang sangat unik karena dia merupakan jalur jalur laut maupun transport sering dilewati antar kabupaten kota. Kemudian dia juga merupakan daerah wisata. Kemudian betul. Di daerah perikanan dan kelautan, potensinya banyak sekali, potensi ekonominya banyak sekali. Betul. Memang benar kata Bang Tumal bahwa Buton Tengah ini seksi sekali untuk bisa kita jadikan objek ya. Iya, betul. Nah, saya harapkan memang ke depan Buton Tengah menjadi semakin sejahtera, semakin pesat pembangunannya. Nah, Bang Nurman, untuk mengakhiri koja-koja kita kali ini, bisa diberikan kepada kita semua closing statement-nya. Silakan. Ya, terima kasih. Bahwa Buton Tengah ini adalah rumah kita bersama. Rumah semua masyarakat Buton Tengah. Kita wajib menjaganya, memajukannya sesuai harapan kita semua. Bahwa Buton Tengah dari sisi ekonomi adalah merupakan daerah yang sangat maju dan berkembang. Itu bisa kita lihat dengan jumlah pasar kita yang ada di Buton Tengah, sejumlah 25 pasar. Itu baik dari pasar kabupaten sampai dengan pasar desa dan pasar rakyat. Ya, ini tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Ya, kenapa ini ekonomi sangat maju di Buton Tengah? Karena memang geliat keadaan ekonomi yang ada di Buton Tengah ini tumbuh subur seperti apa yang kita lihat bersama. Itu tentu karena berdasarkan SDA yang ada, didukung juga dengan kemauan masyarakat serta SDM juga yang ada. Nah, ini tetap kita pelihara, kita majukan. Semua sektor harus kita dukung demi kemajuan Buton Tengah di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bung Faril. Oke, tetap like, komen, dan subscribe di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.